Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan fitur dari login di dalam user kita. Nah, untuk fitur loginnya sendiri ini kita akan gunakan JSON Web Token untuk pembuatan tokennya pada saat kita login. Nah, di sini kita akan gunakan dari JWT ini atau JSON Web Token untuk memasukkan nilai dari ID user kita masuk ke dalam decode pilotnya yang ada di sini. Jadi nanti nama dari user kita atau ID dari user kita bakal masuk ke sini nih, ke pilotnya berdasarkan token yang kita masukkan. Dan JWT secret yang kita masukkan juga. Nah, di sini kita langsung coba. Pertama, kita lakukan instalasi dulu untuk JSON Web Token. Jadi kita install menggunakan npm, yaitu JSON Web Token-nya. Di sini kita bisa instalasi yang bagian ini ya, npm install JSON Web Token. Kita copy, kemudian kita buka terminal kita sekarang. Kita lakukan instalasi via terminal JSON Web Token. Nah, ini sudah terinstall, cek di package JSON. Nah, di sini sudah ada atau sudah terinstall. Nah, tahap selanjutnya, di sini beberapa tahap yang akan kita gunakan untuk JSON Web Token-nya. Pertama, kita buat dulu validasi sederhana. Di sini kita buat validation-nya, yang mana untuk validasinya cukup untuk email sama password saja. Jadi email sama password. Nah, kemudian di sini kita coba compile. Di sini kita compile. Jadinya kita bandingkan password yang kita masukkan. Ini bandingkan password request body kita dengan password yang di database. Dengan Bcrypt database. Dengan Bcrypt. Nah, kemudian selanjutnya kita coba buat JWT-nya. Di sini kita buat JWT dan simpan ID user kita ke JWT menggunakan sign nantinya. Kemudian setelah itu kita buat respon suksesnya. Respon suksesnya seperti apa? Jadi yang diresponnya nanti. Nah, nanti untuk respon suksesnya kita tampilkan pesan, kemudian data user dan juga tokennya yang sudah kita buat di JSON Web Token. Nah, di sini kita atur dulu untuk validasinya. Nah, untuk validasinya kita buat sederhana saja. Di sini kita gunakan try catch. Sini try catch. Kita masukkan untuk komentarnya masuk ke try-nya. Nah, catch-nya jika terjadi error, kita tampilkan saja di sini respon dengan status 500.json berupa pesan server down. Nah, kemudian kita atur validasinya. Nah, validasi pertama kita buat jika email dan passwordnya belum terisi. Nah, di sini mungkin untuk validasinya kita buat manual saja tanpa pakai shot. Kita buat di sini buat ambil request body-nya dulu. Dari request body yaitu email dan password. Nah, kemudian buat kondisi jika email atau passwordnya belum diisi, kita kasih not. Ya, jika email dan password tidak terisi, maka kita tampilkan respon dengan status 400. Dan jangan lupa kita return supaya dia tidak jalankan codingan di bawahnya yang ada di sini. Kemudian JSON, kita tampilkan pesannya, message. Pesannya itu email dan password wajib diisi. Kita coba dulu testing untuk validasinya ini jalan atau tidak. Kita jalankan aplikasi kita, npm run dev. Kemudian kita coba di Postman. Kita buka rute baru atau rutenya di sini udah saya buat yang login. Nah, di bodinya kita masuk ke raw, kemudian JSON,
Nah, kita masukkan email, kita buat kosong dulu, dan passwordnya juga kita buat kosong. Kalau kita send, nah di sini email wajib diisi. Jadi untuk validasi pertama sudah terbuat. Nah, kemudian kita cek apakah email yang kita masukkan itu sudah terdaftar di database atau belum. Kita bisa buat di sini const existing email sama dengan, kemudian kita lakukan di sini await, dan di sini kita lakukan async, kemudian prisma titik user titik, kita buat di sini find unique, kita masukkan datanya, kita masukkan di sini berdasarkan kondisi where, di mana emailnya sama dengan email yang ada di database. Nah, kalau sudah terdaftar, kita buat di sini if jika emailnya belum terdaftar, kita kasih not, maka kita tampilkan respon. Di sini email belum terdaftar, silakan register. Oke, kita coba. Di sini kita jalankan juga untuk database-nya. MPX Prisma Studio. Oke, ini kita coba ya. Nah, di sini kan email kita itu cuma reski@mail.com, budi@mail.com, sama adli@mail.com. Nah, kalau saya masukkan emailnya itu contoh maskur@mail.com, passwordnya 12345, kita lakukan send. Nah, di sini bakal tampil email belum terdaftar, silakan register. Jadi kalau emailnya belum terdaftar, kita tampilkan validasinya ini. Nah, kemudian di sini validasinya sudah aman. Selanjutnya kita lakukan untuk compare passwordnya, yaitu bandingkan password yang ada di inputan request body kita dengan password yang ada di database. Nah, masalahnya di sini, di database-nya passwordnya itu terenkripsi di sini. Jadi kita harus lepas dulu enkripsinya, kemudian kita bandingkan dengan inputan password kita. Nah, cara melepas enkripsinya, kita bisa buka di sini dokumentasi dari Bicrypt. Nah, caranya itu kita bisa gunakan compare. Nah, ini compare. Jadi kita compare inputan dari password kita dengan password yang sudah terhash di dalam database-nya. Ini kayaknya juga kita bisa gunakan compare sync untuk mengatasi sinkronusnya. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi nanti outputnya itu antara true atau false. Jadi kalau password yang kita masukkan beda dengan yang ada di database yang sudah terenkripsi, maka bernilai false. Tapi kalau sudah sama, password yang kita inputkan di request body-nya dengan yang ada di dalam database, maka dia akan bernilai true. Nah, ini kita akan coba. Kita masuk ke dalam codingan, kita bandingkan nilainya, berarti kita atur di sini. Nah, untuk bandingkan nilai passwordnya, kita bisa buat variabel const compare password, bandingkan passwordnya, sama dengan berdasarkan fungsi dari Bicrypt titik compare password sync. Nah, di sini kita ambil request body kita untuk datanya. Di sini request body password, yaitu passwordnya yang kita inputkan di request body-nya, dan password yang terenkripsi database. Nah, di sini kita ambil dari existing email titik password. Nah, di sini bakal nanti kecek ya, kalau dia passwordnya benar berarti bernilai true, tapi kalau dia salah bernilai false. Nah, kita bisa buat kondisi untuk compare passwordnya. If compare passwordnya bernilai false, di sini kita kasih tanda seru yaitu not. Berarti jika compare passwordnya bernilai false, maka kita coba return status, yaitu password yang dimasukkan salah atau invalid user. Nah, ini kita coba masuk ke dalam Postman-nya lagi. Kita coba login pakai user, yaitu Budi ini, dengan passwordnya 1-8 kemarin. Kita coba.
Di sini budi@mail.com, passwordnya 1-8. Kita lakukan send. Oh, di sini passwordnya yang benar ya, sorry, kita buat yang salah. Di sini contoh 1-5, kita send. Nah, nanti muncul errornya yaitu invalid user. Nah, berarti untuk password compile-nya sudah aman. Selanjutnya, kita masukkan data ID dari user kita ini yang ada di email existing-nya masuk ke dalam JWT token kita. Nah, yang mana di JWT ini kita butuh yang namanya JWT secret-nya di sini. Jadi untuk melakukan sync, kalau kita baca di sini ya, nah yang ini sync-nya, kita bisa masukkan objek data kita yang kita masukkan ke dalam JWT-nya apa, dan juga JWT secret-nya. Nah, JWT secret-nya ini itu berdasarkan JWT secret kita yang nanti kita masukkan di JSON web token kita. Nah, ini JWT secret-nya harus kita buat lumayan rahasia. Contohnya kalau di sini kita harus buatnya lebih panjang untuk teksnya. Ini kita coba buat di sini. Nah, untuk pembuatannya supaya lebih aman kita taruhnya di environment.env kita. Nah, di bawah sini kita buat untuk JWT secret. JWT secret. Nah, ini kita bikin asal saja untuk nilainya. Yang penting dia bernilai unik. Secret. Nah, kemudian untuk akses JWT secret-nya ini, kita daftarkan dulu untuk env-nya di server. Nah, ini sudah terdaftar .env-nya, berarti kita sudah bisa akses .env-nya ini. Kita bisa akses langsung di sini. Kita bisa buat cons JWT secret. Secret nilainya ambil dari process.env. JWT secret yang ada di .env-nya. Kemudian di JWT secret-nya cara kita sign-nya, kita cek lagi. Kita bisa copy yang ada di sini. Copy. Kemudian untuk variabelnya kita buat saja jadi cons. Nah, untuk SHH-nya ini kita ambil dari JWT secret. Kemudian untuk sync-nya, nah kita masukkan untuk ID user kita. Kita buat saja sini ID, datanya dari email existing.id. ID dari email existing kita. Kemudian di sini kita bisa kasih option untuk datanya yaitu expire in, yaitu waktu expire dari JWT secret kita. Kita buat saja di sini ada 6 hari. 9 days. Jadi ini waktu JWT secret kita itu expire. Yang data sini. Nah, kemudian di sini tokennya sudah terbuat. Selanjutnya kita tinggal buat untuk responnya. Respon dari user kita. Nah, responnya mungkin hampir sama kayak yang ada di register. Yang ini. Kita bisa copy. Kemudian kita paste ke sini. Kita ganti di sini login berhasil. Nah, kemudian di sini kita ganti ya, bukan new user tapi existing user namanya. Ini existing user ID, tampilkan full name, username, email, image sama bio. Dan satu lagi kita buat untuk token. Nah, tokennya nilainya ambil dari mana? Dari variable token ini. Yang sudah kita sync dan kita masukkan ke dalam JSON web tokennya. Kayaknya seperti ini. Dan kayaknya kita butuh juga tokennya ini. Kita tampilkan di register. Kita buat untuk registernya sebelum respon. Kita buat tokennya, kita ganti yang ID-nya ini bukan ambil dari existing, tapi new user ID. Dan lempar tokennya. Sini token dari token. Jadi seperti ini ya. Kita coba testing kita dapat tokennya atau tidak pada saat kita login. Nah, ini kita coba masuk lagi ke Postman. Nah, di sini kita tinggal masukkan password yang benar 1-8. Nah, kita lakukan send.
Server down, ada error. Kita cek dulu errornya apa. Kita cek di sini log. Errornya apa. Kita send ulang lagi. Send. Masuk lagi ke VS Code. Buka terminal. Oke, di sini JWT is not defined. Oh, JWT-nya nggak ditemukan karena kayaknya kita belum impor. Ini lupa diimpor. Kita impor dulu. JWT from JSON Web Token. Oke, kita coba lagi. Kita lakukan send. Oke, masih server down. Cek lagi errornya di terminal. Email existing is not defined. Nah, email existingnya sekarang tidak ditemukan. Kita cek ulang di bagian bawah. Kenapa existing email ya? Bentar, kita cek dulu. Oh ya, existing email. Ini kenapa email existing? Harusnya sesuai dengan yang ada di sini, existing email. Oke, sip. Coba lagi. Send. Masih server down. Cek ulang lagi di terminal, errornya apa? Xfile in tidak ditemukan. Allow to options. Oke. Berarti yang ini yang bermasalah lagi. Xfile in-nya. Xfile in-nya harusnya expires pakai S. Nah, seperti ini kita coba testing lagi sekali lagi. Mudah-mudahan sudah tidak error. Kita send. Berhasil. Kita dapat tokennya. Dan di sini ID dari user Budi itu kan yang kita gunakan login di sini itu ID-nya 2. Nah, kalau kita cek tokennya ini, kita copy. Kita masuk di jwt.io, masukkan token kita. Nah, ini kita dapat ya ID-nya apa. Dan di sini tanggal pembuatan tokennya dan tanggal expire dari tokennya. Cuman di sini dia masih invalid untuk signaturnya. Nah, invalidnya itu karena tokennya masih salah, JWT secretnya. Kita masukkan JWT secretnya sesuai dengan yang ada di .env. Nah, baru valid. Nah, berarti datanya valid untuk JWT yang kita masukkan dan signaturnya juga sudah valid. Nah, nanti kita bisa ambil data kita, yaitu ID dari user Budi ini yang kita gunakan login untuk melakukan keamanan dari router-router kita atau endpoint-endpointnya. Nah, ini kita akan coba bahas di video berikutnya, yaitu untuk bagian middleware-nya menggunakan root level middleware, yaitu kita buat middleware-nya di setiap router-router yang kita ingin amankan. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.